Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa ya. Ketua kelas, Diskon. Baik Bu, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita lanjut, anak-anak mohon kelas diperiksa sudah bersih atau belum rapiannya. Apakah ada sampah di lagi mohon diperiksa. Kalau ada dibuang ya. Sudah Bu, bersih. Tidak ada belum. Baik, ibu absen terlebih dahulu ya. Nabi Dulu Haji, Baby Febiola, Aziza, Lani, Widya Laras, dan yang terakhir semua ada. Hadir Bu. Hadir semua ya. Anak-anak, kalian kan sekarang sudah memasuki kelas 12 ya. Sebentar lagi akan pelaksanaan ujian nasional. Harap belajarnya lebih ditingkatkan lagi dan lebih semangat lagi ya. Siap Bu. Anak-anak, untuk hari ini ibu pengen kalian membentuk kelompok. Di kelas ada berapa ya? 6 orang kan? Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Coba ya Bu. Iya, dibagi 2. Yang ibu bagikan ya. Kelompok pertama terdiri dari Bang Bintul Haji, Febi Febiola, sama Rizko Anada. Silakan Rizko duduk berkelompok. Oke. Kelompok kedua ada Aziza, Lani, sama Widya Laras ya. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Kita lanjut memasuki materi. Materi hari ini adalah dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang pernah dengar kata dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia? Saya Bu. Menurut Lani, apa sih dinamika persatuan dan kesatuan bangsa? Jadi menurut saya dinamika persatuan dan kesatuan bangsa merupakan segala upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari hal-hal yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Bu. Iya, benar sekali. Upaya untuk menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dalam hal-hal yang mengancam negara Indonesia dan mempertahankan NKRI baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Biar lebih lanjut, kita masuk ke materi ya. Ya, Bu. Dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Negara kesatuan atau negara unity adalah negara tunggal atau suatu negara yang monosinteris atau berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintah, satu kepala negara, dan badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara Indonesia. Saya ulangi, bagi badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Beberapa perundang-undangan yang menjadi dasar hukum negara kesatuan antara lain dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain itu juga disebut dalam pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Juga dipertegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
Di sini kita akan membahas karakteristik negara kesatuan dalam persatuan nasional. Yang pertama, negara kesatuan dan persatuan nasional. Yang kedua, karakteristik negara kesatuan. Yang ketiga, bersifat sukarela. Dan yang keempat, bersatu dalam perbedaan. Kelima, minat mutual. Dan keenam, rasa memiliki dan kebanggaan. Yang ketujuh, saling percaya diri. Dan yang terakhir adalah persaingan positif. Kita lanjut ya. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa reformasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Di sini bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintah republik atau presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial, Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini baru terbentuk presiden, wakil presiden, menteri, serta gubernur. Departemen berjumlah 12 departemen. Adapun provinsi terdiri 8 wilayah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI karena MPR dan lembaga tinggi lainnya masih belum dibentuk dalam menjalankan tugas presiden dibentuk oleh Komite Nasional. Selain menjalankan kekuasaan eksekutif, presiden juga menjalankan kekuasaan legislatif dan tugas DPA. Nah, pada tanggal 14 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang mengubah sistem pemerintah presidensial menjadi sistem pemerintah parlementer. Maklumat tersebut menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sistem tersebut, presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BKKNIP. Sistem pemerintah parlementer hanya berlaku sejak tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Di sini, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Di mana bentuk negara kesatuan yang kesatuannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan ialah republik. Sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Dibentuk DPR. Sementara praktik sistem pemerintah parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 ternyata tidak membawa ke arah kemakmuran akibat seringnya terjadi pergantian kabinet antara kurun waktu 1950 sampai 1959 yang terjadi 7 kali pergantian kabinet. Melihat situasi yang tidak terkendali, Presiden melalui kewenangannya mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi 1. Pembukaan konstituante, 2. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan yang terakhir ketiga pembentukan MPR dan DPR sementara. Sampai sini paham? Insyaallah. Kita lanjut ya. Pada masa Orde Lama pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kembali. Sejak diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Meskipun demikian, banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya adalah
DPR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua, MPR sementara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, dan hal ini antara lain adalah akibat dari penerapan demokrasi terpimpin. Oke, kita lanjutkan. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Pada Orde Baru dimulai setelah berakhirnya demokrasi terpimpin pada tahun 1966. Prioritas utama pemerintah Orde Baru bertumpu pada pengembangan ekonomi dan stabilitas nasional yang menetap. Sistem pemerintah yang diterapkan adalah sistem pemerintahan presidensial. Oke, yang terakhir ya. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Presiden periode ini disebut era reformasi, di mana gejolak politik di era reformasi antara lain adalah upaya penegakan kedaulatan rakyat dan tekad mewujudkan pemerintah yang bersih dari KKN. Pada masa ini telah dilaksanakan amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR sebanyak 4 kali. Perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan Presiden dan DPR menjadi lebih profesional atau berimbang. Yang kedua, perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar antara lain: yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat dalam diulangi, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dan yang keempat, pencantuman hak asasi manusia. Yang kelima, negara kesatuan tidak boleh diubah. Dan yang keenam, anggaran pendidikan minimal 20%. Yang ketujuh, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dan yang terakhir, ke-8 adalah penghapus DPA. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Belum ya? Baiklah anak-anak, Ibu akan membagikan tugas kelompok ya. Ya, Bu. Untuk kelompok pertama akan membahas kelebihan masa anak-anak. Silahkan dikerjakan ya. Kelompok pertama. Siapa kelompok pertama? Kita, Bu. Ya, silahkan. Dan kelompok kedua silahkan. Jika sudah selesai kita presentasikan ya.
Kelebihan masa Orde Baru. Orde Baru itu kan Soekarno ya. Soekarno. Kelebihannya adalah harga pangan murah, bensin murah, 4.500. Ada main Pertamina. Nggak pakai aplikasi ya. Kayak pendidikan di sana. Oh, ada. Kita kelebihan. Belum. Bu. Ini lagi Bu. Panjang Bu. Kamu kelas berapa sih SMA-nya? Kelas 11. Nani? Kelas berapa kamu SMA? Materi sekolah 12. 11. Kamu materi Sudah Bu. Bentar ya. Makanya kalau aku nggak dilanjut kali ini, Sudah selesai belum anak? Sudah Bu. Sudah ya. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah ya? Sudah Bu. apa sih? Kelompok 1 lambat ya Bu. Kelompok kedua nih. Baik, kelompok Ibu mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, silakan dipresentasikan hasil kelompok kalian. Ibu. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kelebihan masa Orde Baru. Kelebihannya yaitu kelebihan dari sistem pemerintah Orde Baru antara lain yaitu naiknya pendapat per kapita, suksesnya program transmigrasi, dan memerangi buta huruf. Itu aja Bu yang dapat kami presentasikan tentang kelebihan masa Orde Baru. Terima kasih. Baik, kelompok 2 Ibu persilahkan. Coba. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kekurangan masa Orde Baru. Dalam bidang ekonomi, terjadinya praktek monopoli ekonomi, bidang politik, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif, bidang hukum, maraknya kasus KKN, dan lemahnya supremasi hukum. Ya, Bu. Baiklah, Ibu Rasa kasih aplaus dulu dong buat kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu Rasa anak-anak semua yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 telah memahami materi yang Ibu sampaikan. Ibu Rasa cukup ya? Sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu tutup. Apakah ada yang ingin menyimpulkan dari materi pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Bang Min dulu silakan. Sini aja ya Bu. Iya. Jadi kesimpulan materi hari ini yang sudah dijelaskan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Makna dan
pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong royong, musyawarah dan lain sebagainya. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, kebebasan bertanggung jawab, wawasan Nusantara, dan prinsip untuk mewujudkan cita-cita pada era reformasi. Itu saja Bu yang bisa saya Ada yang simpulkan. lain? Tidak ya, Ibu rasa cukup ya? Cukup. Baik, Ibu rasa cukup. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya pada bab selanjutnya. Baik Bu. Marilah anak-anak kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.